Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitri Sani dalam perkuliahan Pemberdayaan Ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gambaran umum dari konsep pemberdayaan masyarakat. Sebelum masuk ke materi, apa yang kalian ketahui tentang konsep pemberdayaan, kemudian konsep masyarakat, dan juga konsep pemberdayaan masyarakat? Silakan kalian berikan tanggapannya di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Salah satu tolok ukur kemajuan sebuah negara adalah terciptanya kesejahteraan merata bagi seluruh bangsanya. Indonesia adalah negara sedang berkembang yang tengah berupaya bangkit dari keterpurukannya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dari periode ke periode, pemerintah sudah berupaya menciptakan berbagai program peningkatan kesejahteraan. Beberapa program di antaranya adalah program bebas 3 buta, wajib belajar 9 tahun, kartu jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai atau BLT, dan beras untuk keluarga miskin atau raskin. Selanjutnya, berkaitan dengan konsep pemberdayaan, istilah pemberdayaan berasal dari kata daya yang mendapat awalan ber yang menjadi kata berdaya, artinya memiliki atau mempunyai daya. Sedangkan daya sendiri diartikan sebagai kekuatan, sehingga berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan di sini diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non-fisik dalam kehidupan masyarakat. Makna pemberdayaan menurut perusahaan adalah usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ingin sejahtera dengan ukuran mutlak dan relatif, sehingga terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan. Sedangkan makna pemberdayaan menurut LSM adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan realnya dengan usaha dan kemampuan masyarakat itu sendiri melalui indikator ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas, termasuk di dalamnya terdapat kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama. Pada intinya, pemberdayaan adalah kemampuan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain adalah memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera. Sejahtera secara lahir berarti mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia. Misalnya terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, kemudian mendapatkan pendidikan dasar yang memadai dan kesehatan. Sejahtera secara batin adalah menjadi bahagia, dihormati dan dihargai, serta bebas dari rasa takut dan bebas dari ancaman. Selanjutnya, bebas juga mengemukakan pendapat dan bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia berhak mendapatkan kesejahteraan. Karena itu, program pemberdayaan dilakukan sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika masyarakat Indonesia sejahtera, maka akan mendukung program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
yang merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia mencapai standar Millennium Development Goals dan menjadi negara maju melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat, merata, dan berkelanjutan. Pada dasarnya, pemberdayaan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Adapun kebutuhan manusia secara umum dijelaskan oleh Indati, yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan psikis, kebutuhan sosial, dan juga kebutuhan spiritual. Kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan juga pendidikan. Sedangkan kebutuhan psikis meliputi kebutuhan keberfungsian mental seperti memori, pembelajaran dan intelijensi, kapasitas penyesuaian, dan kepribadian. Selanjutnya, kebutuhan sosial meliputi kebutuhan pengakuan keberadaan individu dalam keberadaan dengan sesama, dan juga kebutuhan spiritual meliputi kebutuhan akan falsafah hidup, kedamaian hidup, makna hidup, tujuan hidup, dan juga semangat hidup. Terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan hidup menunjukkan tercapainya kesejahteraan. Dengan kata lain, kondisi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan yang tidak hanya bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Namun juga meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Sebab kesejahteraan bukan merupakan fenomena ekonomi semata, tetapi lebih merupakan fenomena sosio-kebudayaan yang melibatkan nilai-nilai interaksi sosial dan upaya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Inilah gambaran umum dari konsep pemberdayaan masyarakat. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.